Bapak Meng, stiker berlian, dia itu. Calon jodohku hari ini. Cowok cari jodoh sekarang semuanya saingan ya. Berdandan kayak gini. Namaku Sunan Singh, calon jodohmu. Keadaanku, kamu pasti sudah tahu kan? Gak apa-apa, aku perkenalkan diri singkat lagi. Namaku Sunan Singh, umur 27 tahun. Saat ini aktif di bisnis kuliner. Mengelola toko bebek panggang bibiku. Tapi, jaminan yang seharusnya ada, semuanya lengkap. Nah, asuransi kesehatan dan bisnis lengkap, saat ini masih ada nenek. Kesehatannya masih lumayan. Aku lajang, hobi nggak banyak, sesekali minum-minum. Bapak Meng, kopinya. Pahit banget, minuman khusus sapi dan kuda. Jadi, perusahaan perjodohan gimana ceritain aku? Oh, mereka bilang kamu tipe rumahan, hemat, kerja rajin. Kamu namanya Meng. Meng Yanting, asal daerah selatan kota. Nggak punya rumah tapi punya mobil. Nggak sakit, nggak ada orang tua. Bapak Meng, mau nggak ikut aku daftar nikah? Kamu buru-buru banget mau nikah. Ya, terpaksa nenekku ancam bunuh diri. Tapi serius, inti pernikahan itu kerja sama bisnis. Urusan sehari-hari itu bisnis utama, upacara pernikahan. Ritual ribet itu, aku malas repot. Tapi, Pergi ke kantor catatan sipil, anterin buku kependudukanku. Ayo pergi. enak banget. Udah. Selesai. Dengan surat nikah ini, kita bisa bikin nenek tenang. Jadi kita mau ngapain hari ini? Kan kamu harus kerja? Aku juga mau ke kantor. Dah. Tunggu. Masa ya gak kasih kontak? Haha, aku lupa. Ayo, kamu scan aja. Selesai. Kalau ada apa-apa, hubungi ya. Jangan lupa profil aku. Oke. Stiker berlian dari mana? Yang pacaran online kok belum datang ya? Kak, kamu kemana tadi? Aku nyariin lama. Surat nikah. Nikah kilat. Bos Meng, rumah yang kamu suka itu. Biasa aja, tapi pemiliknya gak mau jual. Maksudnya? Katanya rumah warisan orang tua. Kakulai. Kamu bayar 3 kali harga pasaran. Kasih mereka harga 10 kali lipat dari pasar. Harus selesai balik nama hari ini juga. 10 kali? Beli situ. Buat APA. Mau dipakai buat apa? Nikah. Kamu nikah? Wah, siapa calonnya? Jangan-jangan Linian itu? Santai aja. Aku pasti gak bakal bocorin. Jangan lebay gitu dong. Kalau besok urusan balik nama belum kelar. Kamu gak usah datang kerja lagi. Bos Meng, kamu mau kemana? Aku udah nikah, pulang cari istri. Ha! Naik ke kilat, Sunan Singh, hebat juga kamu. Baru ketemu sekali, berani nikah sama dia? Kamu gak tahu nenekku. Di rumah terus merengek, bilang gak mau mati sebelum lihat aku nikah. Mati gak tenang. Tapi jangan asal cari cowok terus nikah. Kenalan gimana? Kerjaannya apa? Namanya Meng Yanting. Kerja di Tiansheng Group. Meng Yanting. Namanya kok familiar. Udahlah, aku tanya kamu.
Ada tabungan? Mas kawinnya berapa rencananya? Kapan mau menikah? Aku nggak tanya dia soal itu. Aku juga nggak berencana minta mas kawin darinya. Kamu juga tahu kan, aku ini orangnya paling ribet. Soal pernikahan, aku juga nggak rencanain. Dia sih orangnya. Meski nggak punya rumah, tapi ada mobil di rumahnya. Su Nansing, otakmu rusak ya? Boss Meng, and the Tong? Mau potong rambut model apa? Aku langsung atur. Aku bukan mau potong rambut. Nanti jangan banyak omong. Oh. Nggak punya rumah gimana mau menikah? Nanti punya anak. Masak mau tinggal sewa terus? Mobil ada, rumah nggak. Mobil apa? Kamu udah lihat? Mending anaknya juga kamu minta dia lahirin setengah aja. Udah. Kok lebih cerewet dari nenekku sih? Nggak punya rumah kenapa? Kalau uang buat beli rumah aku pakai buat sewa. Aku bisa sewa 200 tahun. Lagi pula, menurutku dia ini orangnya lumayan. Bikin KTP dulu aja, biar nenekku tenang. Soal anak, aku emang gak bisa bantu banyak. Tapi soal bagi-bagi biaya hidup, apa kamu gak percaya sama cowokmu sendiri? Kurang percaya diri banget sih. Aku bisa cari nafkah sendiri. Itu juga bagus kan? Selera bagus. Pantas aja mau kawin lari sama dia. Gak kenalin? Temen kecilku, Wang Anan. Meng Yanting, suamiku. Nona An. Nggak cuma ganteng, sopan juga ya. Kalau gitu, karena kamu mau nikah sama Nansing kami, boleh tanya gajimu berapa? Ada tabungan? Dibilang sopan, kamu sendiri sopan gak sih? Nona An, aku emang belum punya rumah. Mau gak mau Nansing harus ikut aku nyewa rumah. Tapi aku bakal kerja lebih keras ke depannya. Pasti gak bikin kamu kecewa. Tenang aja. Aku udah selesai. Nona Anan, lain kali kita ketemu lagi. Kok pergi? Nona, masih mau styling? Ya, Karena udah nikah, waktunya aku tunjukin tempat tinggalku. Oke, di mana? Sini, di sini. Di sini? Ini lokasi premium di pusat kota. Sebelahnya kompleks perumahan mewah. Aku dulu nggak tinggal sini. Baru nyewa. Sebenarnya, yang Anan bilang tadi, kamu jangan terlalu memikirkannya, sewa rumah pakai uang segini. Nggak perlu. Walaupun nggak bisa beli rumah, sewa rumah yang bagus. Masih bisalah. Lagian kita udah menikah. Harusnya tinggal bareng kan? Tinggal bareng. Maksudmu, Tidur satu kamar gitu? surat nikah udah ada, tidur satu kamar nggak salah kok. Yang nggak sampai segitunya. Ayo kita naik, lihat apa yang kurang. Nanti, Tunggu. Aku baru ingat, ada urusan. urusan apa? Aku harus jaga toko bibiku. Tokonya nggak bisa ditinggal. Aku nih. Nggak usah. Bukannya kamu harus kerja? Cari uang buat bayar sewa. Aku. Iya sih, harus kerja keras, cepat beli rumah, semangat. Semangat, aku duluan ya. Boss Meng, Naik dulu, ngobrol di mobil. urusan balik nama udah selesai. Sekitar sini kan daerah orang kaya, kenapa nggak bilang dari dulu? Kan kamu nggak nanya. Sudahlah, lain kali hati-hati. Oh, Boss Meng. Ayo Boss Meng. Tadi Nona itu, dia itu. Maksudku, Nona itu kelihatannya baik banget. Kamu nggak perlu pura-pura miskin terus kan? Capek tuh. Kamu ngerti apa? Orang kaya dia jarang, ada lagi. Jangan panggil Nona, jelek kedengarannya. Oh, Boss Meng. Ya. Prosedur akuisisi perusahaan baru udah hampir selesai. Kamu mau urus sendiri? Jincuan aja, biar dia urus. Aku sini. Urusan penting aja gak ada waktu. Tahu. Urusan penting maksudmu, terus pura-pura miskin? Kamu ngerti apa? Ini namanya jalin hubungan suami istri. Diam. Gak ada yang anggap kamu bisu. Jalan. Wah, rumahnya gede banget. Ada lemari anggur juga. TV TV-nya gede banget ya. ini?
Hadiah undian acara tahunan, gratis. Duduk. Sofa kamu juga kulit asli ya? Aduh, nggak tahu. Oh iya. Sofa ini bosku nggak mau lagi, dikasih ke aku. Minum. Bosmu itu baik banget sama kamu ya? Haha. Kamu ini beda banget sama yang aku bayangin dulu. Beda gimana? Lihat aja kamu, tinggi, karakternya baik, orang sini lagi. Gak tahu kenapa, biro jodoh. Selalu bilang kamu gagal kencan buta. Jangan-jangan kamu calo? Ah, ya soalnya aku nggak punya rumah. Banyak cewek cuma karena alasan itu, langsung tolak aku. Sebenarnya aku nggak pernah ketemu banyak. Oh iya, aku tahu kita nikah kilat, kamu pasti was-was. Nanti, kartu ATM aku, kamu yang pegang. Aku. Ham. Oke, nanti pengeluaran kita, aku yang catat. Sewa rumah sama biaya hidup, kita patungan. Aku usahain biaya hidup nggak lebih dari 2,5 juta. Terserah kamu, cuma soal sewa rumah, udah aku bayar. Nanti aja deh. Kita harmonis banget ya. Aku juga ikutin kamu deh. Iya, nanti malam kan masih kerja? Hah? Aku temenin kamu. Oke, temenin aku aja. Aku kipasin kamu. Gak usah, jangan capek-capek. Sok kuat, di sini nyamuknya banyak banget. Gimana kalau kamu jalan-jalan aja, bantuin aku teriak jualan. Oke. Ayo lewat jangan lewatkan, bebek segar. Ada rasa rempah sama pedas, beli banyak diskon. Ayo lewat jangan lewatkan. Leher bebek, rempah, pedas. Mas, tanganku agak kotor. Bisa kasih makan aku? Waduh. Dua cewek cantik, ini sarung tangan buat kalian. Mau coba rasa apa? Ambil sendiri. Katanya tangan kotor, kayaknya hati kamu yang kotor deh. Gambarmu keren banget, udah level profesional. Kenapa nggak kerja di bidang itu? Masih jualan leher bebek di sini? Pengen sih cari kerja desain, tapi aku aja nggak lulus kuliah. Mana ada banyak perusahaan yang mau terima ijazah SMA. Nggak lulus kuliah kenapa? Departemen desain perusahaan kita. Sedang cari orang terus. Coba kamu kirim CV aja. Lagian juga gak rugi apa-apa. Perusahaan kalian, aku bisa? Tadi teriak-teriak lama, agak haus nih. Oke. Aku beliin kamu air sekarang. Halo, Sekretaris Wu. Ada tugas buat kamu. Urusin yang bagus ya. Ini, coba cicipin teh buah ini. Enak banget. Aku ngantri lama banget. Kamu biasa minum yang kayak gini? Ini aku biasa aja gak tega minum. Cepetan minum. Aku buatin kamu satu. Kacang kulit dan kacang tanah. Coba. Gimana? Enak? Ham, enak. Kak, kapan kamu mulai makan makanan kayak gini? Ini adik aku. Adik kamu? Sepupu jauh, adik sepupu. Hai. Iya, Dek. Beli produk bebek, dukung bisnis kita dong. Dia teman-temannya banyak. Ya, kamu suka makan apa? Aku yang traktir. Wah, mana bisa gitu? Saudara kandung aja harus jelas hitungannya. Apalagi, kita kan harus nabung buat beli rumah. Belly, dengerin omongan kakak. Simua di Belly. Total 28.000. Oh,
Kok kamu perlakuin dia kayak orang Jepang yang digituin? Gak baik deh. Udah ditransfer ya. SIP, mau makan apa? Makannya sederhana aja. Jangan lupa matiin lampu pas pergi. Kita ada urusan duluan ya. Sepupumu kerja apa sih? Dijebak juga dijebak yang keterlaluan. Gak apa-apa, gak usah pedulin. Dia emang awalnya minjem aku. Puluhan ribu. Baru balikin hari ini. Kita malah kasih dia banyak makanan. Sekarang dia pasti seneng banget. Beneran? Kok aku gak percaya banget? Maksudnya gimana? Gak apa-apa. Pokoknya udah habis terjual semua. Terus kita sekarang mau kemana? Jam segini kamu belum makan kan? Pasti lapar. Aku tahu restoran yang enak. Ajak kamu ke sana. Baru dapat duit langsung mau dipakai. Katanya mau nabung buat rumah? Baik, dengerin kamu. Kalau gitu kita pulang. Nah, gitu dong. Ah, tali sepatuku putus. Kamu tiap hari lari-larian begini. Kenapa nggak beli sepatu yang bagusan? Ini kan barang yang gampang rusak. Nggak perlu beli yang mahal-mahal. Naik. Nggak usah. Nggak usah. Aku bisa jalan sendiri. Sekarang nggak bisa jalan kan? Naik. Ikut aku, mulai sekarang aku nggak akan biarin kamu susah lagi. Kita pergi. Hang. Motor ini kamu beli udah berapa lama? Mesinnya udah tua, tangki bensinnya juga bocor. Nggak mungkin. Ini baru ku beli. Habis 30.000. 30.000? Dengan uang segitu paling cuma bisa beli motor bekas. Aku beli yang baru. Ini motor baru. Ya udah, kalau kamu bilang baru ya baru. Tapi sekarang motornya rusak, kita cuma bisa pulang naik taksi. 30.000 loh. Uangnya hilang gitu aja. Naik taksi apaan? Mending naik MRT aja. Lihat apa sih? Seneng banget. Ada apa? Mukaku kotor? Kamu ini reinkarnasi ikan koi apa ya? Aku dapat panggilan interview dari Tiansheng. Bagus dong. Kan udah aku bilang, pasti kamu bakal lulus. Coba kamu lihat, besok aku bawa draft desain ini. Boleh nggak? Pasti boleh. Kok kamu bisa yakin banget? Soalnya perusahaan kami cuma lihat kemampuan, nggak lihat ijazah. Lagi pula Mas pasti bakal bersinar, kamu pasti bisa. Aku mau ketularan hoki. Doain interviewku besok sukses. Aku mau persiapan interview dulu. Semangat. Hello. Aku Yojing, kamu juga mau interview di grup Tiansheng? Aku Sunansing, aku juga mau interview. Untuk posisi desainer busana. Jangan mikir aneh-aneh, cuma lihat penampilanmu sederhana aja. Kukira kamu bukan mau interview. Perusahaan ini rekrutannya sangat memperhatikan penampilan. Lihat tuh mereka, pada datang ke sini. Karena pengen ketemu CEO grup Tiansheng. Kekayaannya triliunan, ganteng lagi. Kalau bisa nikah sama dia, seumur hidup nggak perlu susah-susah. Karyawan Tiansheng banyak banget, walaupun diterima kerja. Belum tentu bisa ketemu CEO-nya. Ya namanya juga, dekat sumur dapat airnya. Oh iya. Aku ada lipstik, mau coba, sembahyang sesaat, nggak?
Nggak usah. Aku udah nikah. Bagus. Kamu cantik, aku nggak mau jadi sainganmu. Ya, Ayo, jalan. ya, dengar-dengar seleksi di Departemen Desain. Kali ini ketat banget. Semangat ya. Ginian aja nggak becus, perlu diajarin? Nggak perlu. Keren amat. Aku bisa nggak ya? Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya, Pak. Ah. Oh. Kalau gitu, ini tugasnya buat kamu. Kerja yang bagus. Meng. Kamu mau apa? Bukan kamu yang suruh aku datang? Aku suruh kamu cepetan pergi. Su Nansing udah datang belum? Udah. Giliranku. Semangat. Istri ketahuan belum? Kok kamu belum pergi? Kalau gitu aku pergi dulu. Ke sini. Tugas yang aku kasih udah dikerjain? Udah disuruhin ke HRD. Aku mau kamu sendiri yang awasin, jangan sampai ada masalah. Ya. Halo para dosen, nama saya Su Nansing. Saya melamar sebagai desainer pakaian. HRD ini makin nggak karuan. Tiancheng Ken Perusahaan Fortune 500. Lulusan SMA kok bisa masuk? Walaupun kuliah nggak lulus, nilai jurusan saya selalu juara 1, pasti bisa tanggung jawab. Semua pekerjaan, dari desain pakaian sampai penjualan. Dari CV kamu pernah jualan leher bebek di toko makanan. ITU Penggalaman jualannya? Jualan leher bebek kenapa? Desain pakaian juga kan? Menjual konsep desain ke konsumen. Saya ngerti teori dan pasar, belum tentu lebih jelek dari kalian. Su Nansing, kamu bilang, kamu ngerti industri fashion. Baju yang kamu pakai sekarang, merek apa? Ini, baju yang aku desain sendiri. Desain sendiri? Bajunya aja nggak ada yang bagus. Bibi cleaning service aja pakaiannya lebih bagus dari kamu. Ya sih? Lihat kamu gini, seumur hidup kayaknya belum pernah masuk toko branded. Orang kayak gini masuk departemen desain, nista banget buat profesi kita. Kalau para dosen begitu profesional, malu nggak sih pakai barang palsu? Kamu ngomong apa sih? Gaun bordir coba yang kamu pakai ini, yang asli seharusnya. Pakai payet bunga potong laser dari Italia. Payet kamu ini resin sintetis. Bahkan benang jahitnya diganti jadi benang nilon biasa. Kemeja sutra DVN yang kamu pakai ini, print aslinya. Seharusnya sengaja pertahankan gradasi blur desainnya. Tapi yang kamu pakai ini barang KW murahan. Nggak mungkin, punyaku ini asli. Sebagai desainer profesional, kamu aja bedain asli palsu. Nggak bisa. Itu malah lebih parah kesalahannya. Jangan dengerin dia ngawur, Bu. Kami nggak beli barang palsu. Jam semua. Direktur Lin, setelan GV yang ibu pakai ini. Emang beneran asli sih? Ya iyalah. Ini baru aja aku beli. Baru beli. Maksud kamu apa? Udah model 2 tahun lalu. Soalnya gampang sobek. Kamu beli di mall, harusnya dapat diskon 80% kan? Mahal banget tuh. Direktur Lin, kami nggak bakal bocorin. Udah. Cuma jualan leher ayam. Berani-beraninya nuding-nuding aku. Kalau kamu suka banget sama desain, aku injak-injak desainmu. Aku lihat kamu masih bisa ketawa apa enggak. Pengen masuk Tiansheng? Nunggu kehidupan selanjutnya aja. Emas bakal tetap bersinar,
Kamu pasti bisa. Tiansheng Group isinya cuma pengekor sampah kayak kalian. Aku nggak minat masuk. Kamu pulang jam berapa hari ini? Rapat ini belum selesai, hari ini lembur. Gimana? Interview lancar? Lancar kok. Kalau gitu kamu sibuk dulu ya. Kenapa? Lagi bad mood? Ayo pulang, aku kasih hadiah. Halo Nona Su, Bapak Meng. Adalah member VVIP klub kami. Kami sengaja diatur buat layanan antar. VVIP? Dulu aku nemenin bosku ambil mobil, jadi mereka salah kira aku pelanggan tetap. Oh, jangan berdiri kaku gitu, masuk lihat mobilnya. Jangan bocorin identitasku. Oh, mengerti. Mobil ini benar-benar bagus, ruangnya sangat luas. Yang ini harganya hanya lebih dari 500.000. 500.000? Anda benar-benar punya pandangan yang bagus, ini adalah tipe tertinggi. Ini yang paling mahal di tempat kami. Ah, maaf ya. Kamu mungkin salah paham. Apakah ada mobil seharga 50.000? Kami hanya punya anggaran 50.000. 50.000 malah mau VIP. Anggaranmu langsung saja ke. Xiao Liu, apa yang kamu lakukan? Maafkan saya. Tunggu sebentar. 200.000, saya bisa naik taksi selama 10 tahun. Kamu bahkan tidak minta perhiasan, saya ingin memberimu hadiah. Hanya mobil untuk berkendara sehari-hari, tidak perlu. Kami hanya punya anggaran 50.000. Kami hanya punya 50.000. Killian, Wah, kebetulan sekali, ada satu mobil rakitan yang dibatalkan pesanannya oleh pelanggan. Bisa langsung dibawa pergi dengan 50.000. Mobil ini seharga murah sekali. Apakah ada kerusakan? Tenang saja. Surat-suratnya lengkap. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pelanggan seperti ini? Ini yang namanya profesional. Mener, mobil seharga 500.000. Kenapa bisa dijual 50.000 ke? Dua orang kampung itu. Apakah kamu tahu siapa dia? Bos Meng dari grup Tiansheng. Oh, Boss Meng. Lihat mobil ini, memang benar-benar bagus. Nanti kalau kita sudah dapat uang, kita beli. Oke. Kalau begitu pilih yang ini saja. Baik, Oh ya, tolong ganti joknya jadi warna pink untuk kami. baik, tidak masalah. Lah, mobil harga 50.000 versi dan mobil 500.000. Rasanya memang beda ya. Kalau suka banget, bawa mobil ini, antar aku kembali ke Tiansheng. Ya, cepat pergi sebelum mereka menyesal. Bos Meng. Anda carry saya? Saya membeli mobil, menghabiskan 50.000, sisa uangnya. Tolong kamu bayarkan. Oh ya, kenapa Sunansing tidak lulus wawancara? Saya juga kaget dengan hal ini, padahal sudah memberitahu. Bagian personalia. Saya Dengga. Cepat bicara jika ada yang mau dikatakan. Katanya, Direktur Lin yang mencoret nyonya. Dia keterlaluan banget. Bos Meng, ini juga salahku nggak ngurusin dengan baik. Mulai hari ini, kamu jadi kepala departemen desain. Posisinya lebih tinggi dari Linian, lihat dia bisa apa. Ah, ini. Ini nggak cocok deh, nanti kalau nyonya masuk. Aku mana berani jadi bosnya. Udah diputusin gini aja. Kamu bilang ke Linian. Orang Sunansing ini, perusahaan pasti ambil. Ha, gimana tes wawancara hari ini? Sekretaris Wu, kamu salah kamar ya? Kapan giliranmu ngurusin tes wawancara departemen kita? Bos Meng udah resmi tunjuk aku. Jadi kepala departemen desain grup Tiansheng. Aku ngurusin rekrutmen departemenku sendiri. Ada masalah? Ada yang namanya Sunansing.
kok nggak ada di sini? Dia cuma lulusan SMA. Perusahaan duitnya kebanyakan ya? Siapa aja dipekerjain? Lihat dulu kemampuannya. Cukup nggak buat masuk departemen desain? Gaya ini, kok mirip banget sama karyaku dulu. Yang dibilang plagiat. Perusahaan rekrut orang selalu fokus sama kemampuan individu. Pokoknya orang ini pasti kuambil, besok telepon dia. Sekretaris Wu. Sunansing ini siapa buatmu? Sampai segitunya ngebantuin dia. Direktur Lin, aku kasih saran. Yang nggak usah ditanya, jangan tanya ya. Kamu berani ngomong gini sama aku? Kamu tahu hubungan aku sama bos kalian apa? Hal-hal yang udah lewat. Bos Meng nggak mau ribut sama kamu. Kamu jangan cari masalah lagi ya. Kamu. Oh iya. Mulai sekarang ketemu aku, panggil Kepala Wu. Orang berbakat kayak kamu aja nggak diterima. Grup Tiansheng ini. Bener-bener buta. Salahku juga otak bego ini, kejadian 6 tahun lalu. Aku kok nggak ingat sama sekali. Kenapa aku nggak lulus ya? Bukannya udah dikasih tahu berkali-kali? Waktu itu kamu kecelakaan, nggak selesain tugas akhir. Jadi nggak dapat ijazah. Lagi pula ngapain khawatir, walaupun mereka nggak terima kamu. Nggak apa-apa, aku yang bakal nafkain kamu seumur hidup. Kamu memang yang paling baik ke aku. Kamu nggak ada musuh atau apa, kan? Kamu anggap aku orang kayak apa sih? Terus. Berhenti. Siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada. Tante, kamu kenal aku? Nggak kenal. Salah paham, maaf ya. Jangan-jangan ada hubungannya sama kejadian yang dulu? Tempat ini kayaknya agak familiar. Apa aku dulu pernah ke sini? Dosa banget, kuliah nggak selesai udah hamil duluan. Gimana masa depan Nansing nanti? Salah semua cowok itu. Nansing, kamu harus kuat. Kamu biasanya hemat-hemat banget. Masa ia nginep di hotel kayak gini? Pasti kamu salah ingat. Iya juga sih. Di sana ada toko baru lagi diskon. Aku mau lihat-lihat. Semoga kamu nggak pernah ingat. Hidup sederhana aja gini, seumur hidup. Bang! Lagi cari akal baru buat nipu kakak ipar? Nanya dong. 6 tahun lalu, habis minum di Hotel Dunarsi. Malam itu, ada kejadian apa enggak? Itu kan udah lewat, masa dibahas lagi? Aku baru aja nikah sama kakak ipar, ini masa-masa penting. Kalau dia tahu masa laluku yang kelam gimana? Tunang aja, malam itu beneran nggak ada apa-apa. Yakin nggak ada? Aku kok ingatnya, malam itu ada cewek. Bang, pikiran kamu bahaya nih. Apapun yang terjadi malam itu, udah 6 tahun yang lalu. Cewek apalagi, kamu jangan sampai mikirin. Yakin nggak ada? Aku yakin nggak ada. Oke, anggap ini penting, bantuin aku awasin. Kalau ingat apa-apa, langsung bilang. Tunang aja bang, nggak ada apa-apa. Aku duluan ya. Tunggu, Masih ada? Anda tangan semua dokumen ini. Nggak selesai, nggak boleh pergi. Bang, mau bikin aku mati lelah apa? Baca baik-baik. Yang kamu tanda tangani, kamu yang tanggung jawab. Bang! Mulai besok, kamu nggak usah anterin aku. Kamu nyetir sendiri. Nggak baik itu.
Lagian, mobilmu juga mewah ya. Ganti mobil yang biasa aja. Jangan banyak omong, buruan bawa pergi. Jangan sentuh. Ini udah jatuh, gak bisa dimakan. Ini bukan es krim aku. Bukan punyamu, apalagi gak boleh makan. Mamamu mana? Mamaku gak pernah beliin es krim. Tante kasih kamu es krim. Kita makan ini, ya? Su Nansing, lama gak ketemu. Jiang Tao, gimana kamu tahu aku tinggal di sini? Dulu bunga kampus Bin, sekarang hidupnya cuma gini-gini aja. Mending dulu ikut aku. Ada perlu? Kalau gak ada, aku pergi. Karena hidupmu sengsara banget, aku kasihan. Kasih kamu kesempatan lagi, Nansing. Mau balik jadi istriku ga? Gila lu. Dulu kan jelas-jelas. Kamu ngejar aku cuma karena taruhan. Berani aja ngomong gitu. Aku aja belum minta pertanggungjawaban. Dan kasih tahu ya, aku udah nikah. Kok bisa? Gampang banget nikah? Apa asal laki-laki langsung mau? Bukan. Cuma kamu aja yang gak boleh. Kamu? Jangan ikutin aku. Nanti aku lapor pelecehan. Wah, mantan pacar Nyonya. Ternyata anak bos grup Jiang. Udah puas gosip? Buruan selidiki tuntas. Hubungan mereka apa? Bukan kamu yang narik aku nonton tadi? Yanteng, Bu, gimana ibu bisa nemuin sini? nikah gede banget, mau sembunyiin sampai kapan? Pokoknya hari ini aku mau lihat menantuku. Tiba-tiba datang kayak gini, nanti dia kaget. Kenapa? Emaknya kamu bukan monster. Kamu juga. Villa di rumah gak mau tinggal, malah kesini. Tinggal di apartemen kecil. Nanti kalau ketahuan, orang-orang pikir. Keluarga Meng sengaja nyusahin menantu. Bu, kami lagi ada keadaan khusus, beneran gak enak naik ke atas. Aduh, apa susahnya? Hadiah ketemu udah aku beli. Lihat, semuanya pilihan terbaik. Ibu, gimana kalau gini? Hari ini ibu pulang dulu. Besok-besok aku bawa dia ke rumah. Bukannya lebih resmi gitu? Halo, Sekretaris Wu, sekarang ke perumahan Donghua, jemput Nyonya pulang. Iya, pasti lihat Nyonya naik ke atas. Liftnya sudah sampai. Aku naik dulu ya, hati-hati di jalan. Barang-barang? Aduh, Sudah pulang? Makan malamnya sebentar lagi siap. Wah, kamu masak banyak sekali makanan enak. Tiada. Aku hari ini lewat supermarket lagi diskon. Murah banget. Makanan ini pasti nggak habis kita berdua. Besok kamu bisa bawa bekal lagi. Sekalian hemat uang makan siang. Enak. Kerjamu berat? Kalau enak ya dimakan banyak-banyak. Ini kewajibanku. Aku kerja keras, cari uang yang banyak. Biar cepat bisa beli rumah sendiri untuk kita berdua. Home, aku juga harus semangat kerja. Sepertinya untuk saat ini, Tiansheng nggak ada peluang lagi. Tianshengnya. Aku diterima interviewnya. Beneran? Selamat ya. Kok rasanya sejak menikah dengan kamu, semuanya jadi baik-baik saja. Kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Gimana kalau malam ini kita buka sampanye? Rayakan? Tapi besok aku ada medical check up untuk kerja, mungkin harus istirahat lebih awal. Oh iya? Oke. Ayo makan cepat, ini gak usah diurus. Aku yang bersin. Ini gak dimakan? Aku mau langsung bagiin kabar baik ini ke Anan. kaget nggak? Senang nggak? Bikin deg-degan, sih. Sayang, kamu kok di sini? Aku temanin kamu medical check up. Bukannya udah ada yang nemenin? Dia kan cowok, kurang praktis. Atau jangan-jangan, yang boleh dilihat dan enggak boleh dilihat,
Udah dia lihat semua? Ngomong apa sih? Kalaupun ada masalah, kamu pasti tahu dong. Ya udah biarin aku nemenin. Aku nggak boleh biarin dia. Ambil kesempatan dalam kesempatan. Kalian ngomong apa? Itu pinjam istri kamu sehari. Aku temanin dia medical check up. Ya udah biar Ana yang nemenin aku. Kamu pergi kerja aja. Tenang, aku nggak bakal kabur bawa dia. Ya udah boleh juga. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan aja. Yuk pergi. Ayo kita pergi. Yang tahu tunggu laporan medical check up, yang nggak tahu. Kirain aku kena penyakit berat. CIH. Omong sembarangan. Aku ini cuma khawatir sama kondisi kamu. Sampai segitunya khawatirnya? Kondisi aku. Bukannya selalu baik-baik aja? Aduh. Kepalaku tiba-tiba pusing banget. Kenapa? Kok bisa pusing? Mungkin karena belum sarapan, jadi gula darah turun. Bisakah kamu pergi membelikan aku sebotol minuman? Bisa. Oke, tunggu di sini ya. Apakah ini laporan pemeriksaan kesehatan Sunansing? Jangan bayar kenansing tahu ini. Dia pernah melahirkan seorang anak sebelumnya. Sudah berapa kali ku bilang, pernikahan kilat itu tidak bisa diandalkan. Apa dia selingkuh? Bagaimana kalau hamil sebelum menikah? Nanti, apakah dia masih mau menikah lagi? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, ini. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Oh, aku tiba-tiba merasa tidak apa-apa lagi. Ini laporan pemeriksaan kesehatanmu. Kamu bilang, apakah kamu harus beritahu hal yang aku alami dulu pada Neng Yanting? Jangan sekali-kali memberitahunya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini? Bertingkah kaget-kaget terus. Maksudku, kalian baru menikah tidak lama. Tidak perlu memberitahunya hal ini. Lagi pula, sifat manusia tidak tahan diuji. Meskipun kami menikah kilat, tapi dia orang yang cukup baik. Aku tidak mau ada hal yang ditutupi di antara kami. Meskipun begitu, kamu harus memberitahunya secara perlahan. Baiklah, ayo pergi. Ada apa? Apakah hasil pemeriksaan dari rumah sakit keluar? Tidak ada apa-apa kan? Hari ini di rumah sakit, aku bertemu dengan sepasang ibu dan anak perempuan. Anak perempuan itu juga menikah kilat, sekarang dia sedang hamil. Baru menemukan bahwa suaminya selingkuh. Jadi kamu pikir, kita juga menikah kilat, aku juga akan melakukan hal yang menyakitimu. Aku tidak berkata seperti itu loh. Tenang saja, tidak semua pria sama. Aku pasti tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Kalau begitu janjilah padaku, jika suatu hari kamu menyesal. Kamu harus memberitahu aku yang sebenarnya, jangan bohongi aku. Oke, aku pasti akan memberitahumu secepat mungkin. Bukannya kamu harus berkata bahwa kamu tidak akan menyesal? Sudah ya, aku salah bicara. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku akan ajak kamu makan enak. Makan apa? Ayo pergi. Kita pindah ke restoran lain saja ya, yang ini terlalu mahal. Pesan saja apa yang kamu mau makan, lagian. Kita juga tidak makan di restoran setiap hari, atau apakah? Kamu tidak mau memberiku kesempatan untuk meminta maaf, jangan ingkar janji ya. Baiklah. Pilih yang ini saja. Terima kasih. Bos Meng, ini anggur yang diberikan oleh manajer toko untuk Anda. Bos Meng. Aturan industri, di industri kami. Panggil orang lain dengan tambahan, bos, kalau di luar rumah. Status itu kan kita sendiri yang kasih. Oh, pemilik tokonya baik ya, masih ngasih sebotol minuman. Dulu sering bawa klien makan ke sini, lama-lama jadi kenal. Ngasih sebotol minuman, biasa aja. Sudah kenyang? Masakan restoran ini beda banget sama masakan rumahan. Kalau suka, nanti kita makan di restoran tiap minggu.
Makan sekali cukup, hidup itu harus hemat. Tapi juga harus bisa nikmatin. Ini aku beli 2 tiket bioskop. Nonton film nanti. Bos Meng lumayan juga ya. Sering kencan sama cewek ya? Siapa bilang? Ini kencan pertamaku. Pertama kali nonton film sama cewek. Pertama kali? Maksudnya pertama kali bulan ini ya? Kalau kamu nonton film sama aku, harus tanggung jawab loh. Kalau ada yang ambil ciuman pertamamu, kamu pasti bakal nempelin orang itu seumur hidup. Kalau yang ambil itu kamu, aku bakal nempelin kamu beberapa generasi. Omong doang, siapa yang percaya? Sekarang, pejuang cinta murni udah jarang ya. Hah, Kenapa? sekarang ciuman pertamaku udah kamu ambil, kamu harus tanggung jawab. Aku bakal nempelin kamu. Waktunya udah mau habis. Cepat pergi. Film itu kan cuma akting, semua palsu. Filmnya palsu, tapi perasaan mereka asli. Salahku, lain kali kita nonton film komedi ya. Pulang yuk. Aduh, panas banget. Aduh, apa aku sakit ya? Sudahlah, jangan dipikirin, tidur aja. Sunan Singh. Kamu ini parah banget, sakitnya nggak ringan. Bangun, aku bikin sarapan buat kamu. Oh, kok kamu di rumah? Hah? Emangnya aku harus di mana? Oh iya, hari ini weekend. Aduh. Maaf, siapa ya? Aku mau lihat menantuku, kamu kan ya? Menantu? Anak ini cantik banget, lihat dari wajahnya. Pasti banyak rezeki. Anda Ibu Yanting? Ayah. Haha, sebenarnya aku Tante Yanting. Dari kecil aku yang ngurusin dia, jadi selama ini menganggapnya seperti anak sendiri. Oh begitu. Silakan duduk dulu, saya akan ambilkan air untuk Ibu. Jangan, kamu jangan bergerak. Biarkan dia saja. Semakin sering disuruh, dia semakin rajin. Betul kata dia. Saya yang akan ambilkan air, kalian ngobrol saja. Yanting ini benar-benar sudah sukses ya. Dapat istri secantik ini, haha. Bibi datangnya buru-buru kali ini. Tidak bawa oleh-oleh yang bagus. Celeng ini, untukmu, anggap saja hadiah perkenalan. Ini terlalu berharga. Saya sungguh tidak bisa menerimanya, Bibi. Terimalah saja. Bagaimanapun juga, ini hati Bibi. Iya, terima saja, terima saja. Kalau begitu, barangnya saya terima, tapi Bibi yang simpan dulu untuk saya. Boleh juga. Kalau begitu, Bibi simpan dulu untukmu. Pokoknya, harta keluarga lama keluarga Meng ini.
Nanti semuanya akan diwariskan ke kalian. Bibi datang dari jauh. Pasti banyak yang ingin dibicarakan dengan Yanting. Begini saja, saya akan beres-beres dulu. Kalian berdua ngobrol yang lama ya? Gadis ini menurutku bagus. Sampai kapan lagi kamu mau sembunyikan darinya? Bu, soal ini biar saya yang urus sendiri. Boleh tidak? Ibu jangan ikut campur. Kalau kamu bilang begitu, ibu harus bicara. Kamu tidak boleh terhadap semua orang. Selalu berhati-hati seperti ini. Pokoknya ibu sudah mengakui menantu ini. Cepatlah punya anak. Ibu ingin punya cucu. Soal anak, itu justru tidak bisa terburu-buru. Katanya tidak buru-buru, tidak buru-buru. Nanti kalau istri pergi, baru kamu panik. Tidak boleh. Besok harus pindah ke sini, mengawasi kalian punya anak. Bu, Kalau tahu kerja kantoran bikin kaki capek begini, tidak pakai sepatu hak tinggi deh. Aku, ada perlu dengan saya? Oh tidak. Saya cuma lihat paketmu di luar. Langsung saya ambilkan untukmu. Saya tidak beli apa-apa. Saya sudah lihat loh. Suami yang perhatian banget, di mana ketemunya? Kencan buta. Ken buta. Kencan buta bisa semanis ini. Iri deh. Saya duluan ya? Oak. Yo Jing, kebetulan sekali ya. Oh kamu. Kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk jemput kamu pulang kerja. Siapa suruh jemput? Minggir dulu. Nansing, saya duluan ya. Mereka berdua kenal ya? sudah, jangan terlalu banyak kursi. Sepatu yang kuberikan untukmu. Kenapa kamu tidak memakainya? Nggak tega pakai aja. Beli buat kamu pakai, jangan sayang-sayang. Kalau rusak, nanti beliin lagi. Oke, sekarang kita mau kemana? Oh iya, malam ini Bibi bilang suruh kita pulang makan. Dia masak sendiri. Ayo cepetan, jangan bikin Bibi nunggu lama. Bibi mana? Gede-gedean gini, kayaknya dia nggak bakal dateng. Kamu sering makan makanan barat ya? Oh, dulu temenin klien, jadi belajar sedikit etiket makan. Ngomong-ngomong, soal kamu suruh aku urus keuangan, mau aku laporin nih. Bulan ini total pengeluarannya Rp2.158, tapi kita beli mobil. Jadi, Gak apa-apa, mobilnya anggap aja hadiah dariku. Dan lagi, mulai sekarang, pengeluaran rumah tangga gak usah lapor ke aku. Aku percaya banget sama kamu. memang gitu sih, tapi tetap harus kasih tahu. Soalnya, kita sekarang udah jadi satu keluarga. Biar kamu ikut terlibat aja gitu. Bersulang untuk keluarga kita.
Anggur ini enak banget, cocok banget sama steak ini. Makanya, anggur bagus cocok sama makanan enak. Kayak kepiting cocok sama arak. Kayak aku cocok sama kamu. Ini kamu yang godain aku. Kamu harus tanggung jawab sama aku. Tanggung jawab gimana? Mikir apa sih? Sampai bengong gitu. Jing. Aku tanya ya, menurut kamu, kalau cewek cowok satu kamar, tapi nggak terjadi apa-apa, ini cowoknya nggak mampu, atau dia emang nggak tertarik sama cowoknya? Kenapa? Ada masalah? Jawab dulu pertanyaanku. Kalau menurut aku, belum tentu nggak tertarik, bisa jadi dia sangat menghargai orang itu, jadi nggak mau mengambil kesempatan. Anak SMA, susah payah masuk perusahaan besar. Nggak mikir buat berkembang, malah sibuk ngobrol nggak jelas. Dengar-dengar, kamu nggak puas kerjaan serabutan. Nah, klien ini, serahkan ke kamu aja. Jiang tahu. Oh bisa ya? Jangan mau pilih-pilih lagi ya. Nggak bisa, ya pergi. Oke. Aku berangkat sekarang. Halo. Bos Jong. Bukannya kamu punya masalah dengan Su Nansing? Orangnya sudah kubawakan, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kamu baik hati? Atau masih karena urusan bisnis dulu antara Jiang Group dan Tiansheng? Bos Jong, aku harap kamu bisa menepati janji. Baik, itu tergantung pada seberapa para Su Nansing ini kusiksa. Jangan sentuh. Kalau gratis, kenapa tidak? Wah, ini bukan mantanku yang dulu-dulu itu? Hehehe, apa maksudmu? Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin disentuh Kak Jiang? Disentuh sedikit saja kamu menghindar. Kalau kamu suka sekali disentuh dia, berdua saja sentuh-sentuhan sampai puas. Baik. Hei, masih tajam mulutnya. Katakan, ada perlu APA mengkaraku? Hari ini aku mewakili grup Tiansheng, datang untuk membahas rancangan desain pakaian denganmu. Urusan bisnis, ya? Asalkan kamu bisa menghabiskan semua gelas anggur ini, aku akan bicara bisnis denganmu. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat lakukan. Su Nansing, kenapa dia tidak ada? Dia tidak puas dengan pekerjaan yang kusiapkan, jadi Cooper Silicon dia urus Jiang Tao. Kamu gila, seberapa sulitnya menangani Jiang Tao? Apa kau tidak tahu? Siapa suruh dia tidak mau menurut? Aku mau memberinya pelajaran yang berharga, agar dia tahu betapa lucunya dia yang cuma lulusan SMA, bisa duduk di kantor yang sama denganku. Lin Yan, kamu benar-benar akan membunuhku. Tunggulah, urusan ini akan kubalas nanti. Bos Jiang, hari ini aku datang untuk urusan serius. Anggurnya tidak perlu, aku tidak minum. Kamu juga tidak perlu, di depan banyak orang begini. Mempersulit seorang wanita yang sudah menikah, kan? Benar. Aku, Jiang Tao, memang sudah main dengan banyak wanita. Tapi wanita yang sudah menikah, ini pertama kalinya aku main dengannya. Bos Meng, aku juga tidak menyangka. Lin yang berani mengirim nyonya ke sisi Jiang Tao. Jangan banyak bicara. Kalau ada lagi lain kali, kalian berdua tidak usah kerja lagi.
Ya, ya, ya. Mashin dia. Kan kamu bilang, asal gelasnya kosong, mau ngobrol sama aku? Ayah. Kamu. Udah kosong. Gimana? Lanjut ngobrol? Ayo, ayo, kita pindah tempat. Sunansing, mainin perawan suci di depan aku, ya? Sekarang juga aku bakal bikin kamu. Siapa yang berani sentuh orang aku? Kamu siapa? Urusanmu apa? Berani sentuh orang aku? Itu sama aja nyari mati. Cuma main-main aja kok. Nansing. Mulutmu yang bau itu gak pantas sebut namanya. Kan suka main? Hari ini aku temenin main sampai puas. Aduh, Maaf, aku telat dateng. kamu gak apa-apa? Ya ampun, gak apa-apa dong. Terus Jiang tahu, Gak mati aja itu anak, nasibnya masih bagus. kamu mukulin orang. Gak bakal ada masalah? Ya gak apa-apa. Santai aja. Kiamat pun, aku yang tanggung. Halo, Kak, tenang aja. Udah sesuai perintahmu, besok pasar buka. Mereka bakal hilang 50 miliar. itu belum cukup. Aku mau dia sama bapaknya. Lututin ke Tiansheng buat minta ampun sama aku. Ayo pulang. Kamu kan anak muda grup Jiang. Buat cewek sampai kayak gini, aku aja malu. Ya, salah semua cewek Sunansing itu. Sama suaminya, tinggi badannya nyampe 1 meter 90 lebih. Ini nggak cuma mukul aku. Ini mukul muka keluarga Jiang kita. Suaminya itu orang kaya apa sih? Perani Beraninya ganggu kita. Aku mana tahu. Dia jenis apa sih? Kak, hari ini pasar buka, saham grup Jiang langsung ambruk. Udah hilang 100 miliar. Bagus. Udah aku bilang, nggak bubarin keluarga Jiang, urusan ini nggak selesai. Semalam aja hilang 100 miliar, ini bunuh aku. Hari ini di Tiansheng, lututku sampai tembus lantai pun. Aku harus ketemu Bos Meng. Ayo. Kamu karyawan Tiansheng ya? Kebetulan aku ada urusan. Belum selesai sama kamu. Ya, dia tuh. Suaminya Sunansing. Lihat, ini adalah CEO grup Tiansheng kami. Hormat sedikit. APA. Anda adalah Bos Meng? Anak durhaka, bagaimana bisa kamu menyinggung? Bos Meng? Sudah kubilang, aku tak mau lagi mendengar. Nama istriku dari mulutmu. Lau Jiang. Keluarga Jiang punya penerus seperti ini, pantas bangkrut. Bos Meng. Tunggu aku, Bos Meng. Bos Meng. Bos Meng. Ini semua ulah Xiao Tao yang sembrono. Aku benar-benar tidak tahu Nona Su adalah istri Anda. Bos Lau Jiang. Istriku hanya orang biasa, jujur dan sederhana. Mudah diajak bicara. Tapi aku ini, suka membela orang dekat dan pendendam. Mengerti, asal Anda mau berbaik hati. Pulang nanti aku patahkan kaki anak durhaka itu. Aku tak tertarik dengan kaki anakmu. Tapi ada satu syarat. Dia harus minta maaf langsung pada istriku. Baru mungkin. Aku pertimbangkan bantu keluarga Jiang.
Sudah kudengar dari Yanting. Anak baik, kau sudah menderita. Ini sup penguat badan yang kubuat untukmu. Minumlah selagi hangat. Bibi, apa aku membuat masalah? Kalau saja aku tidak bertengkar dengan Jiang Tao. Atau menahan Yanting saat dia memukul. Mungkin tidak akan ada masalah sebanyak ini. Yanting akan mengurus semuanya. Dia pria, seharusnya melindungi wanita. Jangan dipikirkan lagi. Ayo minum sup. Yakin, keluarga Jiang tidak apa-apakan kamu, kan? Biar kulihat. Tak apa, sudah selesai semua. Tenang saja. Yanting, kamu temani Nansing baik-baik 2 hari ini. Dia sangat khawatir. Oke, Bibi. Tak ada masalah, kamu pergi dulu. Waktu menikah bilang mau hidup sederhana dan tenang. Belum lama sudah berkelahi demi aku. Apa sih? Kau dizalimi. Pasti ku bela. Lagi pula, sudah minta cuti 2 hari. Akan kutemanimu baik-baik. Kalau begitu, bisakah kamu mulai menemaniku malam ini? Gak masalah, malam ini aku tidur di ruang tamu. Kalau ada apa-apa, panggil aja aku kapan aja. Maksudku, di dalam kamarku, temani aku. Kita kan suami istri yang sah. Tidur satu ranjang, gak melanggar hukum kan? Gak masalah, kalau gitu malam ini. Tidur di kamarmu aja. Hang. Kamu mau tidur di kanan atau kiri? Aku gak masalah. Kalau gitu aku tidur di sini. Hari ini memang agak capek. Istirahat lebih awal aja. Kamu udah tidur? Belum. Kita udah nikah sekian lama. Kenapa kamu nggak pernah nyentuh aku? Jangan-jangan kamu suka cowok? Permisi, mana yang Nona Sunansing? Orangnya udah kalian usir, masih mau apa lagi? Nona Su, kejadian hari itu, semuanya salah anak durhaka saya ini. Mohon Nona berbesar hati, bisa maafin dia karena kebodohan sesaat? Bicara bisu? Nansing, tidak. Nona Su. Aku salah. Kalian bukan datang buat cari gara-gara? Nona Su, ini sedikit perhatian dari kami berdua, ayah dan anak. Anggap aja buat minta maaf. Udah minta maaf, hadiahnya nggak usah. Nona Su, apa nggak puas? Kalau gini, aku langsung suruh orang siapin yang baru buat Nona. Beneran nggak usah. Ada apa nih? Belum ngerti? Ini datang buat minta maaf ke Nansing kita. Selamat pagi, Bos Meng. Bos Meng, bapak dan anak keluarga Jiang pagi-pagi. Udah pergi minta maaf ke istri. Oh, habis dipukul kali ini, grup Jiang. Pasti susah berkembang lagi.
Kamu pergi nego sama mereka. Tentang akuisisi. Sayap. Terus, yang dulu bos suruh saya selidiki. Tentang hubungan istri dan Jiang Tao. Udah ada kabar. Bilang. Berdasarkan laporan medis istri, terbukti istri punya riwayat melahirkan. Riwayat melahirkan? Maksudnya apa? Punya riwayat melahirkan artinya pernah punya anak. Meski belum bisa dipastikan siapa ayah anaknya. Tapi Nyonya memang punya hubungan pacaran dengan Jiang Tao. Saat kuliah dulu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu ini. Ngerti? Ya, Seberapa penting sih Jiang Tao ini? Di hatimu? Anan, kamu bilang tadi Jiang Tao cari kamu. Ada APA? Kayaknya urusan Nansing nggak bisa disembunyikan lagi. Urusan apa yang nggak bisa disembunyikan dariku? Maksudku, soal kebangkrutan keluarga Jiang nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalian berdua kompak menjoki aku ya? Ngaku, iya kan? Ini ada hubungannya sama kehilangan ingatanku dulu? Nansheng, jangan marah. Bagaimanapun juga, aku dan nenek nggak mungkin berniat jahat padamu. Aku tahu. Cepat makan, nanti dingin. Ayo makan. Ada apa? Aku sempat mikir. Ada satu hal yang masih pengen aku ceritain ke kamu. Aku dan Jiang Tao pernah pacaran. Tapi nggak lama. Tapi, bisa dibilang dia mantan pacarku. Terus aku kecelakaan, hilang sebagian ingatan. Aku nggak tahu ini bakal pengaruhin hidup kita nggak. Tapi menurutku, suami istri seharusnya nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya kan? Jadi kamu gak cerita soal Jiang Tao? Karena kamu gak ingat apa-apa? Makasih udah cerita. Kamu nggak keberatan? Kamu juga kan gak keberatan aku gak punya rumah? Oh iya, yang tadi itu sepupuku. Dia mau traktir kamu makan, bisa gak kasih muka? Oke deh. makasih yang Pok udah kasih muka. Wah, gak sopan. Tangan pokmu itu. Bisa sembarangan dipegang? Cuma jabat tangan kok, Bang. Jangan pelit amat. Yanting. Makan nggak ngajak, pelit banget sih. Dia kok bisa dateng? Ketemu di jalan, maksa ikut. Tunang, udah aku pesanin. Dia nggak bakal ngomong sembarangan. Aku mantan pacarnya Yanting. Dengar-dengar dia udah nikah. Oh, jadi kamu Sunansheng. Makanannya udah lengkap. Ayo coba udangnya, enak loh. Kenapa? Gak selera? Aku baru beli tiket bioskop yang tayang paling cepat. Ayo kita nonton film. Makanan belum habis. Pergi begitu saja kurang baik, kan? Gak apa-apa, Bu. Lain kali, kita janjian lain kali. Iya, cepat pergi. Filmnya mau mulai. Linian, kamu mau apa? Aku cuma nggak terima. Kenapa harus dia? Dulu kan kamu yang mau putus sama kakakku. Kamu cuma nggak nyangka, CEO grup Tiansheng yang dijodohin itu adalah kakakku, ya? Jinchuan, aku sekarang nyesal. Beneran. Lupakan saja niatmu itu. Bahkan kalau bukan Sunansing, juga nggak akan pernah jadi kamu. Bahkan kalau bukan aku, juga nggak mungkin kamu, Sunansing. Nansing. Setelah Linian putus sama aku, kita cuma hubungan rekan kerja. Selain dia,
Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Nggak ada. Aku bersumpah, sama sekali nggak ada. Kalau menyenting? Aku cari menyenting. Kamu siapa? 6 tahun lalu dia tidur sama aku. Sekarang mau nggak ngaku? Jangan mimpi. Jangan banyak gaya. Cewek level kayak kamu. Cuma pantas ngasih sepatu ke Yanting. Bicara yang baik-baik. Kalau berani hina istriku lagi. Aku nggak segan-segan. Ya sudah, yang jelas, 6 tahun lalu, kamu yang tidur sama aku. Itu pertama kalinya aku. Sekarang, kamu harus tanggung jawab. Ini kencan pertamaku, pertama kali nonton film sama cewek. Masalah 6 tahun lalu, nggak ada bukti. Gimana kamu buktikan itu aku? Mau ingkar, ya? 6 tahun lalu, kamu mabuk. Parkir mobil di Hotel Dunar 11. Waktu aku lewat, kamu langsung tarik aku masuk mobil. Cukup. Udah, jangan lanjutin. Nggak ada bukti? Kamu mau apa sebenarnya? Aku kasih tahu satu info lagi. 6 tahun lalu, aku masih di bawah umur. Kalau nggak kasih penyelesaian yang memuaskan, siap-siap aja masuk penjara. Nansing, dengerin penjelasanku. Cepetan kejar dia. Kalau masalah ini jadi gede, nggak baik buat siapapun. Nansing. Kamu masih mikirin aku. Aku mau sendirian dulu. Oke. Akan kuselidiki sampai jelas. Buru-buru panggil aku, ada apa? Hari ini ada cewek datang, bilang 5 tahun lalu. Dia pernah berhubungan sama Yanting, minta dia tanggung jawab. APA. Meng Yanting ternyata pria brengsek. Katanya dia nggak tahu. Jangan-jangan dia beneran nggak tahu. Udah, jangan kasihanin cowok, bakal sial seumur hidup. Terus tuh. Aku baru tahu, bos langsungku di kantor. Itu Linian, mantannya dia. Sekarang aku beneran nggak tahu mana kata-katanya yang benar. Halo, dari pengelola, ada dokumen perlu ditandatangani pemilik. Maaf, rumah ini kami sewa. Aku tanya dulu kontak pemiliknya. Pemiliknya kan Meng Yanting? Kalian kan suami istri? Pemiliknya Meng Yanting. Iya, lihat, di sini tulisannya. Kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Kenapa dia bohongin aku? Rumah ini bukan disewa, tapi dibeli. Aku pusing. Dia ngapain sih? Mungkin dari awal dia nggak anggap aku istrinya. Cerai aja. Tante, kamu kenapa? Nak, kok sendirian lagi? Tante, aku lapar. Tante ajak makan enak. Yuk. Namamu siapa? Namaku Tuan-Tuan. Tuan-tuan, ayo. Tuan-tuan, ini kenapa? Keluargamu tahu nggak? Udahlah, ikut tante pulang dulu. Yuk. Ayo. Dia masakin mie? Apa dia udah maafin aku? Ayo, kita makan mie. Sini, duduk di sini. Kukira mie ini buatku. Kamu makan dulu, aku masakin lagi buat dia. Nansing. Bicaranya nanti aja. Aku masak mie dulu.
Sudah ketemu wali anaknya, kata tetangganya. Mereka aniaya, luka-luka ini dipukul orang tuanya. Kasihan banget. Orang tua kandungnya kalau tahu anaknya diperlakuin kayak gini. Pasti sedih banget. Nansing, kita. Gimana kalau kita adopsi tuan-tuan? Tapi kalau kita cerai, anaknya gimana? Kita bicara di luar aja yuk. Jangan ganggu anak. Kamu bilang mau sendiri. Saya mau tahu, akhirnya gimana? Saya nggak tahu. Saya juga mau nerima masa lalumu. Tapi kayaknya belum bisa sekarang. Soal perempuan itu, pasti saya kasih jawaban yang memuaskan. Kasih saya waktu lagi. Masih ada yang kamu sembunyikan. Apa? Rumah ini kan kamu yang beli. Kenapa bohong? Waktu saya irit-irit, pelit-pelit setiap bulan. Apa kamu anggap saya lucu banget? Enggak, serius. Meski kita nikah kilat, meski kamu nggak percaya. Nggak perlu perlakukan saya kayak monyet. Ini salah saya. Dari dulu pengen cari kesempatan. Bilang ke kamu. Kok ada nama saya? Meski kita nikah kilat, tapi di hati saya. Udah lama anggap kamu satu-satunya istri. Soal 6 tahun lalu. Pasti saya kasih jawaban yang memuaskan. Butuh waktu atau ruang, saya setuju. Tapi, jangan cerai sama saya, ya? Su Nanxing, Madi Lu. Nansing, salah saya. Gak bisa jagain kamu. Nansing, sialan banget. Kak, pulang dulu. Kalau kamu jatuh... Jingchuan bener. Istirahat dulu. Mama gantiin jagain. MA, sedetik pun gak bisa. Saya takut. Dia gak bangun-bangun lagi. Gimana kalau saya ambil baju ganti di rumahmu? Kamu ceroboh gini, mana bisa? Saya aja yang pergi. Linian, gimana hasilnya? Nggak ada bukti. Buat sini, nggak bisa apa-apa. Kalau Nansing kenapa-kenapa? Saya bunuh dia. Kakak ipar kecelakaan, neneknya udah tahu. An coba tutupin, nggak berhasil. Gini, kamu jemput neneknya dulu. Ada keluarga di sampingnya bagus. Cepetan. Ok. Tuan-tuan sendirian di rumah. Sama nenek khawatir, jadi dibawa. Kekasihan, Nanxing. Cepat bangun, aku dan nenek tunggu kamu. Tante, aku tuan-tuan. Tuan-tuan, coba bicara lagi sama tante. Tante, tuan-tuan kangen. Kamu dengar, kan? Cepat bangun, Nansing. Hint. Nansing. Gak setuju. Mereka biasanya mukulin tuan-tuan. Kayak gini, sekarang sok baik. Maksudnya apa? Bang, anak ini punya daya tarik apa sih, sampai kamu harus adopsi dia? Tuan-tuan ada jodoh sama dia. Kasih waktu 3 hari. Urusan hak asuh tuan-tuan harus selesai.
Menyanting, aku dengar istrimu. Udah sekarat. Kapan nikahin aku? Aku panggil kamu hari ini buat konfirmasi. Malam itu 6 tahun lalu. Kamu di mana? Udah bilang, aku kerja di Hotel Dunarsi. Cepat cerai sama istri koma kamu. Kesabaranku. Ada batasnya. Kamu ancam aku? Terus gimana? Nggak takut aku bocorin? Kejadian di setahun lalu? Udah aku selidiki. 6 tahun lalu. Kamu buat cari sugar daddy, emang kerja. Di resepsionis Hotel Dunarsi. Malam kejadian, kamu pulang kampung. Gak ada di Binceng. Masih ada alasan? Cepat pergi dari sini. Jangan pernah muncul. Di depan aku dan istriku lagi, atau nggak aku baik-baik. Silakan. Disuruh pisahin mereka, kesempatan bagus. Nggak bisa dimanfaatin. Dia orang terkaya, apa yang nggak bisa? Dia selidiki? Itu yang naik, mobil menyanting. Saya pa? Aku beneran nggak tahu. Guna aja. Pergi. Dokter, Nansing. Kapan bisa bangun? Kapan sadar, susah dipastikan. Tapi dari pemeriksaan ini, kami temukan punggung istri Anda. Cedera parah. Saat melahirkan dulu, kemungkinan ke depannya. Susah punya anak lagi. Lupakan dulu itu. Aku cuma berharap dia cepat sadar. Kami akan berusaha. Ayo pergi. Tidur? Cepat bangun. Aku aja udah sadar. Kangen nggak? Aku kenapa ini? Minggir-minggir. Pasien kritis, minggir dulu. Pak Meng, permisi. Bu Meng, gimana perasaanmu sekarang? Cuma agak pusing aja. Selain itu baik-baik saja. Itu normal, terus pantau aja. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Gimana sekarang? Masih merasa seperti mimpi? Syukurlah, kamu akhirnya sadar. Sebenarnya, soal yang terjadi belakangan ini. Aku memang pernah pertimbangkan untuk cerai sama kamu. Tapi setelah kecelakaan ini, aku baru sadar. Aku nggak tega sama kamu. Kalau kita beneran cerai, Gak bisa mengadopsi tuan-tuan. mengadopsi tuan-tuan, Selama kamu koma. Kamu cuma ingat tuan-tuan. Jadi, aku usahakan, adopsi dia atas nama kita berdua. bagus banget. Mulai sekarang, kita sekeluarga. Nggak akan pisah lagi. Iya, ngomong-ngomong, soal cewek itu. Malam kejadian itu, dia nggak ada di Binceng. Terus kenapa dia bohong? Ah, nggak penting lagi. Sekarang kamu udah sadar. Kita ada tuan-tuan. Yang penting kita sekeluarga bisa bersama. Aku udah hampir sembuh. Besok bisa pulang. Kamu nggak usah terlalu hati-hati. Kamu kali ini menderita banget, harus istirahat total. Sunansing, laporan medis kamu. Pasti salah mereka, aku tanya dulu. Tapi namaku tertulis di sini. Ada apa, Bu Meng? Dok, laporanku bilang sulit punya anak. Maksudnya? Suamimu belum kasih tahu? Waktu kamu melahirkan dulu. Masa nifas nggak dijaga baik, ditambah kecelakaan ini lukai pinggang. Kedepannya mau punya anak, kayaknya sulit. Aku dulu pernah punya anak?
Akhirnya nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Ayah, Aku udah tanya berapa kali ke kalian. Kenapa nggak ada yang kasih tahu? enak. Jangan salahin aku dan Anan udah lama nutupin ini. Kami cuma berharap kamu bisa lupakan yang nggak enak, mulai hidup baru. Tapi sekarang aku sudah tahu. Boleh dong kasih tahu aku? Iya, kamu sebelumnya memang pernah melahirkan seorang anak perempuan. Terus? Anaknya? Aku menyerahkannya ke panti asuhan. Setelah itu, mungkin sudah diadopsi. Aku tidak tahu lagi. Nenek, kok bisa sih? Nansing. Waktu itu kamu sendiri aja masih susah. Gimana mau ngurus anak? Nenek ngelakuin ini. Juga demi kamu, makanya milih nyerahin si anak. Aku mau cari dia balik. Terus kamu pernah mikir nggak? Perasaan menyanting? Dia bisa nerima anak ini nggak? Aku nggak tahu. Tapi karena aku tahu keberadaannya, aku nggak bisa pura-pura. Nggak ada anak ini. Kalau Yanti nggak terima, aku juga nggak mau jadi beban buat dia. Aku pulang besok dari rumah sakit. Aku bakal jelasin semuanya sama dia. Nansing. Dokter bilang kamu baru keluar, duduk lama-lama nggak bagus buat pemulihan. Sini, aku bantu kamu tiduran di kasur. Yanting. Apa kamu tahu? Aku pernah punya anak? Tahu. Aku juga baru tahu dari kemarin. Ternyata 6 tahun lalu aku pernah punya anak perempuan. Tapi karena waktu itu aku kehilangan ingatan, jadi Jadi kamu mau cari dia balik? aku berutang banyak banget sama anak ini. Tapi, aku juga nggak mau bikin kamu punya beban pikiran. Jadi kamu mau nolak aku lagi? Aku cuma nggak mau jadi beban buat kamu. Jadi, mending kita udahan aja deh. Tunggu. Kamu masih ingat nggak? 10 tahun lalu, ada satu malam, dompet dan HP seseorang dicopet maling, kamu kasih semua uangmu ke dia. Nih, aku ada uang tunai. Kamu pakai dulu buat darurat. Orang itu adalah kamu. Kamu selalu bilang takut jadi beban aku, tapi kamu nggak pernah mikir. Sebenarnya kamu udah 10 tahun lalu. Udah nolongin aku waktu aku lagi susah. Nansing. Sebenarnya aku nggak peduli sama semua ini. Apakah itu anak kandung kita atau anak angkat? Selama kita bersama, mereka semua adalah anak kita. Pernahkah kamu berpikir, kalau kita berpisah? Bagaimana dengan tuan-tuan? Maaf, aku tidak akan pernah mendorongmu pergi lagi. Sudahlah, jangan terlalu banyak dipikirkan. Selama keluarga kita tetap bersama. Kita tidak takut apapun. Pulang yuk. Bibi, kenapa kamu datang? Oh, aku cuma lewat. Mau lihat kalian berdua. Tuan-tuan, main di dalam dulu ya. Oke. Kalian berdua benar-benar mau mengadopsi gadis kecil itu? Bibi, tuan-tuan sekarang punya nama lengkap. Meng King King. Kami sudah mengadopsinya secara legal. Aduh, aku pikir-pikir, tetap merasa seharusnya tidak mengadopsi anak ini. Kalau nanti kalian punya anak sendiri, dia di rumah ini, bukan jadi yang berlebih? Bibi, sebenarnya aku pikir. Bibi, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Bulan lalu, perusahaan kami ada pemeriksaan kesehatan. Aku terdeteksi oligospermia. Mungkin seumur hidup ini, tidak akan punya anak sendiri. Ini bagaimana mungkin? Nansing, kamu tahu? Aku juga baru tahu. Tapi, Bibi, meski begitu, kami berdua akan tetap maju dengan tegas. Tenang saja. Aduh,
Laporan pemeriksaanmu itu asli atau palsu? Kamu sangat perhatian ya? Tidak. Aku cuma berpikir kalau memang benar. Terlalu kebetulan. Kenapa sebelumnya tidak pernah kau ceritakan? Sebagai pria, aku harus menjaga gengsi dong. Lagi pula, kita sudah mengadopsi tuan-tuan. Nanti, kalau anakmu yang berharga itu kembali, rumah kita akan sangat ramai. Iya kan? Iya juga. Yanting, nanti sepulang kerja. Beli es krim ya. Es krim yang dijual dekat kantor itu. Maaf. Ada APA? Kamu? Tante, dulu saya pernah kecelakaan, kehilangan sebagian ingatan. Saya tahu dulu Anda pasti kenal saya. Bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? 6 tahun lalu, ada pria bernama Jiang Tao. Mengaku pacarmu, minta saya kasih minuman untukmu. Saat itu saya tidak berpikir panjang. Kemudian Tante minta maaf padamu. Maksudmu? Minumannya dibubuhi obat? Apakah itu Jiang Tao? Bukan dia. Orang lain. Tante, bisa bantu saya cari tahu nama orang itu? Saya coba. Catatan tahun itu mungkin masih ada. Kalau ketemu, langsung saya beritahu. Halo, Jiang Tao? Sunansing sudah tahu soal kamu, yang membubuhi obat padanya 6 tahun lalu. Kalau tidak bertindak sekarang, jangan menyesal nanti. Karena kamu begitu tulus, aku kasih tahu satu hal juga. Dengan senjata ini, Sunansing, lihat saja bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Tan, lama tidak jumpa. Kok kamu? Tant, saya tahu Anda tidak suka saya. Tapi jangan lupa, saya juga pernah pacar resmi Yanting. Kamu sendiri bilang, pernah. Yanting sekarang sudah menikah. Sayanya bukan denganmu. Saya akan buat Yanting kembali ke saya. Kenapa? Baru sebentar sudah tunjukkan sifat asli? Berdasarkan APA? Berdasarkan ini. Ini. Sunansing hamil di luar nikah, melahirkan anak. Sekarang dokter periksa, setelah kecelakaan itu, dia tidak bisa punya anak lagi. Anakmu demi dia terus menipu Anda. Menantu seperti ini. Pantas masak keluarga Meng? Kalian siapa? Mau apa? Kalian siapa? Mau ngapain? Meng Yanting ya? Namanya mirip sekali. Pantasan salah orang. Kamu siapa? Mau apa? Ini, calon jodohmu yang sebenarnya. Dia menganggapmu miskin, menipumu, lalu kabur dengan orang lain. Dasar dia, hidup senaknya saja. Ingin balas dendam? Aku akan tunjukkan jalan untukmu. Halo, Bibi. Sudah ketemu siapa orang itu? Oke, aku akan segera ke sana sekarang. Sunansing. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Aku suamimu, Meng Yanting. Kamu salah orang kan? Aku sudah menikah. Menikah? Pasangan kencan butamu jelas-jelas adalah aku. Dengan siapa kamu menikah? Kak, kamu salah orang kan? Aku benar-benar tidak mengenalmu. Kamu cuma benci aku miskinkan. Kalau gitu lihat ini, bagaimana kamu jelaskan ini? Aku pergi ke Hotel Dunarsi dulu.
Ada urusan penting. Halo, sekarang temani aku ke Hotel Dunersi. Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Ini yang diberikan perusahaan kencan buta kepada aku. Apakah aku yang salah? Ayo, ikut aku pulang malam ini. Begitu kantor catatan sipil buka besok pagi, kita langsung menikah. Lepaskan aku. Aku akan berteriak loh. Kamu datang ketemu bibi pembersih kan? Kalau kamu tidak ingin apa-apa terjadi padanya, ikut aku dengan baik-baik. Lepaskan. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Jin Chuan sudah telepon polisi. Kamu tunggu di sini sebentar. Oh, Ini di mana? Ini rumahku, nanti juga akan jadi rumahmu. Jadi orang yang kencan buta dengan aku hari itu bukan kamu kan? Siapa kamu sebenarnya? Aku presiden grup Tiansheng. Meng Yanting. Presiden grup Tiansheng? Kamu punya rumah mewah tidak kamu tinggali, malah tinggal bersama aku di apartemen 2 kamar. Jual leher bebek dan naik kereta api bawah tanah? Aku serius mau menikah denganmu. Awalnya aku mau kasih tahu kamu pas hari ulang tahunmu. Tidak disangka, terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Terus kenapa kamu bohongi aku dari awal? Aku tidak mau bohongi kamu, tapi ketika aku ke perusahaan kencan buta, kamu tiba-tiba pegang tangan aku. Maaf, itu salah aku. Meng Yanting. Masih ada apa lagi yang kamu sembunyikan dari aku? Jujur saja ya. Aku bersumpah, benar-benar tidak ada lagi. Kata-kata itu, diucapkan terlalu cepat kan? Tante, Kamu belum bilang siapa aku ke dia. Ini adik kandungku, ini ibuku. Ibu. Jangan buru-buru panggil ibu, Yanting aku tanya kamu. Apa kamu sengaja bohong ke ibu bilang kamu mandul demi dia? Ibu, maksudnya apa? Aku sudah tahu, masih juga ngaku. Kamu terlalu bodoh, demi si orang perempuan. Sampai anak kandung sendiri tidak mau. Bukannya kita sudah punya tuan-tuan? Nak, kamu harus sadar siapa dirimu. Kamu bukan hanya suami Nansing, tapi juga anak sulung keluarga Meng, dan CEO grup Tiansheng. Kalau kamu benar-benar sayang dia, tegak aja jadi bahan ajikan orang. Hanya karena tidak punya anak? Tante, aku... Ibu, jangan bicara begitu ke dia. Dia baru keluar rumah sakit. Hari ini juga kena shock. iya Bu, urusan kakak dan kakak ipar, biar mereka selesaikan sendiri. Pokoknya, aku tidak akan pernah izinkan perempuan yang tidak bisa punya anak jadi menantu keluarga Meng. Tante, aku antar ibu keluar. Kenapa kamu nangis? Apa aku kena penyakit mematikan? Tahu tidak, kamu hamil, sudah 4 minggu. Aku terlalu senang. Tapi dokter bilang aku. Sulit hamil kan cuma kemungkinan. Kita berdua beruntung. Lin Yan dan Jiang Tao sudah ditangkap? Mereka berdua, dan juga Meng Yanting, sudah ditangkap semua. Sayangnya, tante kebersihan itu. Kepalanya luka parah, masih koma sampai sekarang. Ini surat yang diambil dari dia. Aku yang bikin dia kayak gini. Jangan bilang begitu. Tenang, aku sudah cari. Dokter spesialis otak terbaik senegara. Orang baik pasti selamat. Dia pasti sembuh. Nansheng, dengga kamu hamil. Ini bagus banget, cucu perempuan. Nanti nenek jemput kamu pulang ke rumah. Biar kamu enggak kesusahan tinggal di luar. Dan enggak kena marah-marah. Wah, nenek ngomong apa sih? Nansheng ITU menantu keluarga Meng. Harusnya aku yang urus. Aku enggak dengar. Cucu perempuanku, kapan jadi? Sekarang saya sudah menjadi menantu keluarga Meng. Tenang saja. Setelah bayi lahir nanti, saya akan segera mengadakan pernikahan untuk mereka berdua. Nenek mertua, sebelumnya saya yang salah. Seharusnya tidak mengatakan hal yang begitu kejam kepada Nansing. Bu,
Sejak saya dan Yanting mengadopsi tuan-tuan, kami selalu beruntung dan sekarang punya anak sendiri. Bisakah ibu nanti tidak lagi berprasangka buruk pada tuan-tuan? Tenang saja, sebelumnya saya terlalu banyak ikut campur. Sebenarnya, tuan-tuan anak yang sangat lucu dan disayang. Halo? Apa? Katanya tuan-tuan jatuh dari tempat tinggi. Sekarang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Anak ini kehilangan banyak darah dan golongan darahnya langka. Sekarang stok darah di rumah sakit kurang, sangat butuh darah Orhesus negatif. Saya golongan Oresus negatif. Saya akan donor untuknya. Kamu ikut saya. Ayo. Bagaimana? Dokter bilang, kerabat dekat tidak boleh donor darah. Bagaimana mungkin tuan-tuan adalah kerabat dekat saya? Cepat, tes DNA. Katakan, siapa ibu kandung tuan-tuan? Masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? 6 tahun lalu, adik saya menyuruh saya menemani klien di Hotel Dun R11. Saya mabuk, dan di tengah jalan kembali ke mobil. Saya ingat ada seorang wanita naik ke mobil saya. Selain dia, tidak mungkin ada orang lain. 6 tahun lalu. Hotel Dun R11 di dalam mobil. Kok pengalamanku mirip banget ya? Halo, Nek. Nansing, nenek lupa memberitahumu. Tuan-tuan punya tanda lahir. Dia adalah putrimu. Saya tahu. Kamu lihat sendiri. Ternyata 6 tahun lalu itu kamu. Kenapa kita berdua bisa begitu berjodoh ya? Kita ternyata mengadopsi putri kita sendiri. Dan sekarang di perutku ada bayi baru lagi. Sekarang aku benar-benar orang paling bahagia di dunia. Aku akan merawat kalian berdua seumur hidupku. Kalau begitu, aku juga akan merawat kalian berdua seumur hidupku. Dan tuan-tuan, Sudah janji. Jangan ingkar. tidak akan pernah berubah.